Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang masalah transportasi. Ini adalah salah satu kajian dalam riset operasi. Nah, sebagai pengantar, dalam kehidupan banyak masalah yang bisa direpresentasikan dalam jaringan atau network. Misalnya apa? Contohnya misalnya jaringan rel kereta api, sistem saluran pipa, jaringan jalan raya, jaringan penerbangan, masalah transportasi, dan masih banyak yang lain. Apa sih maksud dari jaringan? Jaringan di sini menyatakan hubungan antara entitas node yang terhubung oleh garis yang berbobot. Bobot pada garis dapat menyatakan jarak, biaya, waktu, dan seterusnya. Nah, sebagai ilustrasi, di sini ada gambar di sebelah kanan. Di situ ada istilah cannery. Cannery ini adalah peta Amerika ya. Cannery ini adalah pabrik pengalengan. Ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 cannery. Kemudian warehouse-nya atau gudang itu ada 4 ya. Nah, ini adalah contoh. Misalnya kalau dalam masalah transportasi, misalnya akan terjadi pengiriman barang dari pabrik ke gudang, gitu kan? Nah, bagaimana tuh biaya bagaimana solusi alokasi optimalnya dalam distribusi. Nah, yang disebut tadi kembali ke definisi jaringan itu adalah hubungan antara entitas ya atau node. Jadi misalnya titik-titik atau simpul-simpul dari gudang ataupun pabrik itu bisa dihubungkan oleh suatu garis. Cuman dalam gambar ini memang tidak digambarkan garisnya ya. Tapi garis-garis yang nanti dihubungkan itu bisa berbobot ya, garis yang berbobot, di mana bobotnya itu menunjukkan misalnya kalau terjadi pengiriman dari cannery 1 ya di Bellingham ke warehouse 3, itu mungkin biayanya berbeda dengan pengiriman dari cannery 1 ke warehouse 4 ya, karena warehouse 4 lebih jauh lokasinya, kemungkinan biaya transportasinya lebih besar misalnya gitu ya. Nah, itu adalah sebagai contoh ya, bagaimana antara entitas itu bisa dihubungkan dengan garis, di mana garisnya itu bisa mempunyai bobot ya. Dan bobotnya itu bisa hubungannya dengan jarak, boleh jadi misalnya jarak di sini lebih besar, atau biaya ataupun waktu tempuh ya. Nah, ini contoh masalah transportasi, tapi masih banyak juga contoh lain, misalnya rel kereta api ya. Jadi misalnya ini adalah kota-kota negara bagian di Amerika, kemudian mungkin pemerintah Amerika akan membangun rel kereta api yang menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain. Nah, bagaimana bentuk jaringannya? Nah, itu kan jaringan itu akan akan menghubungkan antara satu stasiun di satu negara bagian ke stasiun lain di negara bagian yang lain, gitu kan. Nah, bagaimana tuh misalnya mau mencari jarak terpendek misalnya, atau bagaimana supaya bisa mengunjungi setiap, atau bagaimana supaya jalur kereta apinya terhubung, keterhubungan ya, jadi semua negara bagian ini terhubung oleh jalur kereta api tapi dengan jarak yang paling minimum dan seterusnya ya. Jadi masih banyak nih kajian dalam masalah jaringan ya dalam kehidupan, tapi di pertemuan ini kita akan fokus pada masalah transportasi ya. Nah, masalah-masalah yang tadi disebutkan itu bisa dirumuskan sebagai masalah pemrograman linier ya. Ini adalah kajian dari riset operasi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita sekarang bahas lebih detail tentang masalah transportasi. Nah, kalau kita lihat definisinya di sini, masalah transportasi merupakan masalah pencarian alokasi optimal ya, dalam jaringan distribusi produk. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana suatu produk itu didistribusikan dari beberapa sumber. Nah, sumber di sini bisa berupa pabrik, misalnya contoh ada di gambar ini ya. Di sini ada factory 1, 2, dan 3, ini adalah pabrik.
Jadi distribusi produknya dari beberapa sumber dengan persediaan terbatas. Jadi pabrik 1, 2, 3 ini punya keterbatasan kapasitas produksi ya, sehingga persediaannya terbatas, dan persediaan antara satu pabrik dengan pabrik yang lain boleh jadi berbeda, dan distribusikan ke beberapa tujuan. Tujuannya di sini bisa contohnya seperti gudang misalnya, dan setiap gudang ini punya permintaan tertentu ya, atau daya tampung terbatas misalnya, itu juga boleh jadi ya, nggak hanya permintaan tapi misalnya daya tampung, dengan meminimumkan biaya transportasi ya. Nah, jadi tujuannya adalah bagaimana agar biaya, kan tadi produknya mau didistribusikan ya. Nah, bagaimana agar biaya transportasinya minimum. Jadi pertanyaannya, pabrik 1 itu dia harus mengirim kemana? Pabrik 1 atau pabrik 2 atau dua-duanya? Nah, jadi ini sebagai ilustrasi aja. Nah, ini disebut dengan jaringan ya. Jadi pabrik 1 ini dihubungkan oleh garis dengan gudang 1 dan gudang 2. Artinya dari pabrik 1 bisa mengirimkan barangnya ke gudang 1 atau gudang 2. Pabrik 2 juga sama, pabrik 3 juga sama. Nah, masalahnya nanti pengirimannya yang optimal itu dari mana ke mana dan berapa banyak barang yang dikirimkannya. Karena ada hubungannya dengan biaya transportasi. Seperti tadi ya di contoh sebelumnya, biaya transportasi mungkin dipengaruhi oleh jarak antara pabrik ke gudang ya. Nah, distribusi dari pabrik ke gudang ini adalah salah satu contoh saja. Mungkin ada contoh lain, misalnya distribusinya bukan dari pabrik ke gudang, tapi dari gudang ke retail misalnya. Jadi gudang persediaan ini barang-barangnya akan didistribusikan lagi ke penjual-penjual eceran misalnya, atau retail. Nah, itu adalah contoh lain. Nah, apa kendalanya? Kendalanya itu adalah setiap permintaan tujuan terpenuhi. Jadi bagaimana warehouse 1 dan 2 ini permintaannya terpenuhi, tapi di sisi lain kapasitas sumber dari 1, 2, dan 3 ini terbatas. Nah, sehingga boleh jadi ya, satu gudang ini dia akan menerima, boleh jadi dia menerima, lihat ini kan gudang 1 ini dihubungkan dari pabrik 1, 2, dan 3 ya. Artinya dia bisa menerima dari 1, 2, dan 3 ya. Nah, maksudnya adalah ya karena kapasitas pabrik ini terbatas, jadi gudang 1 ini dia bisa menerima dari beberapa sumber ya, dari beberapa pabrik. Itu nanti yang akan dibahas dalam asumsi ya. Jadi asumsi ini semacam batasan masalah ya. Yang pertama, coba lihat, distribusi produknya itu tunggal ya. Maksudnya ini cerita tentang, atau gini, dalam masalah transportasi yang paling dasar, yang paling basic, itu asumsinya produknya itu tunggal. Artinya yang didistribusikan itu hanya satu produk gitu. Jadi kalau misalnya baju ya baju, kalau sepatu ya sepatu, dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak baju dan sepatu gitu, karena harganya kan beda ya. Harganya beda. Tapi dalam kajian masalah transportasi yang lebih lanjut, lebih advance, boleh jadi dia memperhitungkan produknya lebih dari satu. Tapi sebagai pembelajaran kan kita mulainya dari yang paling dasar ya. Nah, kemudian biaya transportasinya itu proporsional dengan banyaknya produk yang dikirimkan. Jadi misalnya pabrik 1 akan mengirim barang ke gudang 1 sebanyak 10, tentu biayanya akan berbeda kalau yang dikirimkannya itu 20 gitu. Kenapa bisa berbeda? Ya, mungkin contohnya seperti jasa ekspedisi gitu kan ya. Jasa ekspedisi itu kan biaya pengirimannya itu bergantung pada berat ya kan, berat dari barang yang dikirim. Kalau misalnya ya sebut saja flat lah ya, per kilo berapa gitu. Jadi kalau yang dikirimnya 2 kilo dengan yang dikirimnya 5 kilo kan gak mungkin sama biaya pengirimannya ya kan. Semakin besar beratnya maka semakin besar pula biayanya. Itu yang dimaksud dengan biaya transportasinya itu proporsional dengan banyaknya
produk yang dikirimkan. Kemudian suatu sumber dapat mengirimkan produk ke beberapa tujuan ya. Jadi pabrik satu dia bisa mengirimkan barang-barang yang dimilikinya itu sebagian ke pabrik satu, ke gudang satu, dan sebagian lagi ke gudang dua misalnya gitu ya. Kemudian suatu tujuan dapat menerima produk dari beberapa sumber ya. Jadi misalnya gudang satu dia bisa menerima pasokan dari pabrik 1 dan 2 atau bahkan dari ketiga-tiganya. Jadi nggak mesti gudang satu harus dari pabrik satu atau dari satu pabrik. Enggak ya, itu asumsinya. Oke, kemudian kita lihat ini adalah masalah transportasi ya, atau modelnya. Kita masuk ke model sekarang. Nah, seperti halnya bahasan sebelum-sebelumnya, bahwa sebelum kita membahas model matematikanya, maka kita harus menuliskan dulu apa saja parameter dan juga variabel keputusannya. Parameternya ada 3. Yang pertama adalah persediaan, dinotasikan dengan SI ya. S ini supply ya, atau persediaan. Jadi supaya lebih mudah penamaan variabel itu menggambarkan maknanya ya. Supply jadi S gitu ya. Sebenarnya bebas ya penamaan variabel atau parameter ini. Jadi supaya lebih relevan kita tuliskan S ya. Jadi SI ini adalah menyatakan persediaan pada sumber I. Jadi kalau tadi contoh sebelumnya adalah pabrik, maka persediaan pada pabrik ke I, di mana I-nya bisa 1, 2, dan seterusnya sampai M. Nah, berarti di sini M ini menunjukkan banyaknya pabrik ya. Kemudian yang kedua DJ. DJ ini menanyakan permintaan atau demand ya, permintaan pada tujuan J. Kalau pada contoh tadi sebelumnya tujuan itu menyatakan gudang, berarti ini permintaan pada gudang ke J, di mana J-nya 1, 2, dan seterusnya sampai N, di mana N-nya menunjukkan banyaknya gudang. Kemudian yang ketiga ada CIJ. CIJ ini menyatakan biaya transportasi jika terjadi pengiriman dari sumber I ke tujuan J. Oke, sekarang kita fokus ke variabel keputusan ya. Variabel keputusannya hanya ada satu, yaitu XIJ, di mana XIJ ini menunjukkan banyaknya unit produk yang dikirimkan dari sumber I ke tujuan J. Oke, sekarang baru kita masuk ke model. Model itu ada dua bagian ya, ada fungsi tujuan, ada kendala. Nah, kita awali dari fungsi tujuan. Seperti yang tertulis dalam definisi bahwa tujuan dari masalah transportasi itu adalah meminimumkan biaya transportasi, maka di sini min itu maksudnya minimize bahasa Inggris yang meminimumkan Z, di mana Z-nya di sini adalah total biaya transportasi. Nah, Z itu apa? Ini ada rumusnya ya, sama dengan sigma. Ada 2 sigma ya, ini dalam notasi matematik. Sigma pertama I-nya 1 sampai M, di mana M ini menunjukkan banyaknya gudang, banyaknya pabrik. Sigma yang kedua J-nya 1 sampai M, di mana M ini menunjukkan banyaknya gudang. Dan apa yang disigmakan itu adalah perkalian antara C dengan X ya. C itu menunjukkan biaya dan X menunjukkan banyaknya unit produk yang dikirimkan. Jadi artinya X ini kan bisa juga bernilai 0 ya kan. Jadi kalau tidak terjadi pengiriman berarti X-nya 0. Berarti kalau 0 ya nggak usah dihitung biayanya ya kan, nggak usah dikalikan dengan C. Maksudnya 0 kali berapapun hasilnya 0. Hanya ketika nilai X-nya lebih dari 0, maka biayanya itu akan dihitung. Dan masih ingat asumsi pada slide sebelumnya bahwa biaya transportasi itu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Jadi kalau nilai X-nya 10, berarti kan akan terjadi pengali dari C-nya itu 10. Tentu hasilnya akan berbeda ketika nilai X-nya 20. Artinya biayanya akan lebih besar gitu. Jadi ini kita totalkan, dan total dari biaya transportasi inilah yang akan diminimasi.
Kemudian kendalanya apa? Kendalanya itu di sini ada dua kendala utama ya. Kendala yang pertama menyatakan sigma x xij sama dengan si ya. Jadi di sini si itu kan tadi menyatakan apa namanya, persediaan pada sumber i ya. Artinya lihat xij, atau gini aja ya, sederhananya ya saya sebutkan. Jadi ini adalah banyaknya barang yang dikirim dari setiap i, ini dibacanya untuk setiap ya, untuk setiap i. Jadi banyaknya barang yang dikirim dari setiap apa namanya, dari setiap pabrik itu harus sama dengan persediaannya. Jadi artinya tidak bisa melebihi persediaan. Kemudian kendala yang kedua misalkan banyaknya barang yang dikirim menuju ke tujuan ke J ya, untuk setiap J di sini. Jadi maksudnya banyaknya barang yang dikirim ke apa namanya, ke gudang, ke setiap gudang itu harus sama dengan permintaan di gudang tersebut. Nah, itulah kira-kira ya singkatnya. Dan yang ketiga di sini hanya menyatakan bahwa xij itu tidak bisa bernilai negatif ya. Nilainya bisa 0 atau positif ya. Oke, itu adalah kendalanya. Kemudian dalam masalah transportasi ini ada dua jenis masalah ya. Pertama ada masalah transportasi seimbang. Disebut transportasi seimbang jika total persediaannya sama dengan total permintaan ya. Jadi ini sigma dari Si. Jadi kalau ditotalkan semua persediaannya, kemudian kalau kita totalkan semua permintaannya, maka nilainya sama. Gitu ya. Ini disebut dengan transportasi seimbang. Nah, kemudian jenis masalah yang kedua itu adalah masalah transportasi tidak seimbang, dan ini terjadi ketika total persediaannya tidak sama dengan total permintaan. Karena tidak sama berarti ada dua kemungkinan. Total persediaannya yang lebih kecil daripada total permintaan, atau total persediaannya yang lebih besar dari total permintaan. Oke, ini adalah jaringan masalah transportasi yang tadi yang mirip dengan apa yang ada di contoh pada slide sebelumnya tadi ya, di mana sumber dan tujuan itu ditulis dalam dua kolom yang berbeda ya. SI ini adalah sumber yang pertama, S2 sumber yang kedua, dan seterusnya sampai SM. Angka yang ada di sampingnya ini menunjukkan supply-nya. Jadi ini S1 supply dari sumber 1 dan seterusnya. Kemudian untuk yang tujuan itu ada D1, D2 sampai DN ya. N ini menunjukkan banyaknya tujuan ya. Kalau M menunjukkan banyaknya sumber. Ini kenapa minus D1? D1 ini menyatakan permintaan, minus ini maksudnya ya kebutuhan lah ya. Jadi dia kekurangan barang sebanyak D1, makanya di situ minus gitu ya, dan seterusnya sampai minus DN. Kemudian dari setiap sumber dihubungkan oleh garis ke setiap tujuan, begitupun sumber-sumber yang lain. Dan dari setiap garis ini mempunyai bobot ya, dimana bobotnya ini C11 berarti bobot dari sumber 1 ke tujuan 1. C12 berarti ini menunjukkan biaya ya, biaya transportasi dari sumber 1 ke tujuan 2 gitu ya, dan seterusnya. Ini masalah yang umum ya, bentuk umumnya. Kemudian ini ada yang disebut dengan tabel masalah transportasi ya. Oke, jadi di sini di sebelah kiri ada source atau sumber, kemudian D-nya destination, tujuan, dan yang ada di tabel ini adalah cost per unit distribute atau biaya per unit
dari produk yang didistribusikan atau yang dikirimkan. Yang tadi ya, bobot-bobot pada setiap setiap garis ya. Ini C11 berarti biaya dari source 1 ke destination 1, C12 dan seterusnya sampai C1N dan seterusnya di sini sampai CMN. Kemudian di sebelah kanan ada kolom tambahan yaitu supply. Jadi source yang pertama ini punya supply-nya S1 dan seterusnya sampai SM. Kemudian di baris terakhir ada demand. Setiap destination dia punya demand D1, D2 dan seterusnya sampai DN. Gitu ya. Ini disebut dengan tabel masalah transportasi. Oke. Kita lihat contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ini menggambarkan ilustrasi yang tadi di awal ya yang kita bahas. Jadi sebut saja ada satu perusahaan namanya PNT ya, dia memproduksi makanan kalengan ya, yang dikemas dalam kaleng di 3 pabrik pengalengan atau cannery ya, dan distribusikan ke 4 gudang atau warehouse di Amerika Serikat bagian barat. Kita lihat di sini ada 3 pabrik, ada Bellingham, ada 3 pabrik pengalengan ya, ada Bellingham, ada Eugene, sama Albert Lee ya. Kemudian ini adalah pabrik pengalengan dan produknya akan dikirimkan ke 4 gudang ya. Ada warehouse 1 di Sacramento, ada Salt Lake City, ada Rapid City, dan Albuquerque gitu ya. Nah, si manajemen perusahaan itu dia sedang menginisiasi studi bagaimana mengurangi biaya pengiriman dengan menganalisis estimasi produksi, alokasi pasokan, dan biaya pengiriman per truk untuk setiap kombinasi pabrik gudang ya. Dengan tujuan meminimalkan total biaya pengiriman. Nah, jadi si manajemennya itu akan meminimumkan biaya pengiriman nih, gimana nih ngirimnya dari pabrik satu kemana, ke gudang mana. Nah, biaya transportasinya disajikan dalam tabel ini. Dalam tabel di samping ya, ini adalah masalah transportasinya nih. Sama kayak tadi ya, jadi ini sumbernya diganti dengan cannery atau pabrik pengalengan, kemudian destinationnya diganti dengan warehouse. Dan yang ada dalam tabel ini adalah biaya pengirimannya, shipping cost ya, satuannya dalam dolar per truckload. Kemudian di bagian kanan, kolom paling kanan ada output ya, atau apa namanya ya, persediaan lah ya, persediaan dari setiap pabrik pengalengan atau supply. Kemudian demand-nya di bagian bawah ya, atau allocation ini 80 dan seterusnya. Dan masalah transportasi ini bisa kita representasikan dalam jaringan. Ini adalah jaringan masalah transportasinya. Jadi kita abaikan tata letak geografisnya. Tadi kan di peta itu ada lokasi, ada yang di atas, di tengah, di bawah gitu kan. Itu kita abaikan dan kita nyatakan dalam jaringan ini. Jadi yang sumber, yang cannery kita tulis sebelah kiri, yang warehouse kita tulis di sebelah kanan. Kemudian garis-garisnya ini ada biaya transportasinya. Oke, kemudian ini adalah model matematikanya, fungsi tujuannya lihat di sini. Itu Z-nya, kita akan meminimasi Z, di mana Z-nya itu adalah minimasi dari 464 kali X11. X11 ini adalah banyaknya unit yang dikirim dari pabrik 1 ke gudang 1 dengan biaya 464. Jadi dia akan menjadi pengali dari produk yang dikirimkan. Jadi kalau yang dikirimnya 1 ya berarti 464. Jadi kalau yang dikirimnya 2 berarti akan 2 kali lipatnya. Gitu kira-kira ya. Jadi fungsi tujuannya itu adalah ini sampai X34 ya. Kemudian kendalanya itu adalah ini. Tadi masih ingat kendalanya bagaimana banyaknya barang yang dikirim dari pabrik 1 harus sama dengan kapasitas dari produk 1, banyaknya. Ini baris yang kedua berarti banyaknya produk yang dikirim dari pabrik 2 harus sama dengan kapasitasnya atau persediaannya. Constraint, kendala yang ketiga menunjukkan banyaknya persediaan yang dikirim. Banyaknya produk yang dikirim dari pabrik 3 harus sama dengan
persediaan. Kemudian baris yang berikutnya X11 plus X21 plus X31 sama dengan 80. Ini menunjukkan banyaknya barang yang diterima oleh gudang satu harus sama dengan permintaan barangnya, dan seterusnya sampai bawah ya. Ini membuat model matematik dari masalah tadi. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Cara penyelesaiannya ada yang akan diperkenalkan, ada dua ya. Yang pertama itu menggunakan Excel ya. Dan ini adalah contoh bagaimana kita menyelesaikannya menggunakan Excel ya. Oke. Saya akan praktekkan bagaimana menyelesaikan menggunakan Excel ya. Jadi terlebih dahulu kita perlu membuat tabel seperti ini ya. Ini nama perusahaannya tadi ya. Kemudian ini unit cost. Ini adalah tabel biaya transportasinya atau tabel transportasi. Lihat di sini ada source-nya, ada Canary ya, atau pabrik pengalengan. Di sini ada Bellingham, Eugene, Albert Lee. Kemudian tujuannya ada 4, Sacramento dan seterusnya. Ini adalah biaya transportasinya. Kemudian ini adalah permintaan dari setiap gudang, dan yang ini adalah persediaan dari setiap pabrik ya. Nah, setelah kita membuat tabel transportasi, kita kopikan aja ini di bagian bawah, kemudian kita ganti judulnya dengan shipment quantities atau banyaknya barang yang dikirim lah gitu ya. Dari sumber ke tujuan, kemudian ini sengaja diwarnain biru. Yang ini loh yang akan kita cari di sini. Ini dikosongkan ya. Kemudian di sini diganti dengan totals, demand-nya digeser ke bagian bawah ya. Lihat ini nilai demand ini sama kayak yang atas ya. Kemudian yang ini sama kayak yang ini. Kemudian totalnya ini adalah sum ya, sum dari ini tinggal dijumlahin ke atas. Sum ini juga sumnya. Ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Dijumlah dari kolom tersebut. Kalau yang ini adalah jumlah dari baris tersebut, ini dijumlahkan, simpan sini. Ini sum ya, lihat sum, jumlah. Oke, kemudian ini adalah sum product ya. Ini adalah fungsi tujuannya di sini. Masih ingat tadi fungsi tujuan itu kan adalah perkalian antara biaya dengan banyaknya barang yang dikirim ya. Jadi ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini dan seterusnya sampai bagian bawah. Tapi kalau di Excel itu ada yang disebut dengan sum product. Jadi supaya lebih mudah daripada kita manual kayak tadi, mending pakai sum product. Jadi dijumlahkan tapi ada pengalinya juga. Lihat di sini adalah biayanya ya, tinggal sum product kurung buka, kemudian ini di blok, terus titik koma. Sesuaikan ya di sini arahannya, di sini kan pakai titik koma, baru tinggal di blok bagian X-nya yang ini gitu. Udah gitu ya, sum product. Kemudian supply-nya ini nilainya sama kayak yang ini yang di atas, kemudian ini sama juga dan seterusnya sampai sini. Oke. Itu adalah cara awal ya, bagaimana kita membuat tabelnya. Nah, sekarang kita baru akan menyelesaikannya menggunakan Excel solver ya. Ini tinggal kita kalau lokasinya ada di home, pindahkan ke data, kemudian di sini solver ya. Ini saya udah ada sih, tapi saya akan reset dulu ya. Biar saya akan simulasikan. Pertama, fungsi tujuannya ini diarahkan ke sel yang ini, ya kan? Kemudian ininya di set minimasi karena kita akan meminimumkan
biaya transportasinya. Kemudian changing variable ini adalah variabel keputusannya ini diblok, ditahan sampai sini, terus dilepas ya. Nah, sekarang constraint-nya apa? Kendalanya. Kendalanya kita tambahin ya. Kendalanya itu adalah ini kalau kita totalkan harus sama dengan 80. Ini kalau ditotalkan harus sama dengan 65. Ya kan? Karena harus sama dengan permintaannya. Tapi cara cepatnya daripada kita manual satu-satu ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini, maka kita tinggal di blok aja gini, blok. Nah, terus sama dengan ini. Gitu ya. And nah, sekarang itu kan tadi kendala yang kedua ini sebenarnya perminta apa ya? Banyaknya barang yang diterima oleh setiap gudang harus sama dengan permintaannya. Dan yang ini banyaknya barang yang dikirim dari setiap pabrik harus sama dengan supply-nya. Jadi yang ini harus sama dengan ini. Makanya di sini tinggal di blok ini kita buat sama dengan, kemudian harus sama dengan supply. Gitu ya. Kalau tidak ada constraint lagi yang mau ditambahin, tinggal klik OK. Nah, pastikan ininya pilih simplex. Kalau sudah OK, tinggal solve. Nah, klik OK. Nah, ini adalah solusi yang dihasilkan. Coba kita lihat solusinya ya. Nah, ini ada yang 0, ada juga yang tidak. Nah, berarti dari pabrik yang ada di Bellingham, dia akan mengirimkan barangnya ke Salt Lake City sebanyak 20 unit atau 20 truk mungkin di sini ya, 20 muatan, 20 truk. Kemudian ke Albuquerque itu 55. Sehingga kalau ditotalkan 75 dan itu sesuai dengan supply atau kapasitas atau persediaan yang ada di Bellingham gitu. Kemudian di Eugene yang dia punya persediaan sebanyak 125, dia akan distribusikan kemana? Dia akan distribusikan 80 ke Sacramento dan 45 ke Salt Lake City. Jadi kalau ditotalkan 125 ya kan. Kemudian yang di Albert Lee itu didistribusikan ke Rapid City 70 dan ke Albuquerque itu 30. Sehingga kalau ditotalkan 100. Oke, gitu cara bacanya. Ini juga sama kalau ditotalkan kan 80 nih. Sesuai dengan permintaan. Ini kalau ditotalkan 65, ini 65, ini 70, ini 85. Ya. Dan kalau kita ini adalah total biaya transportasinya ya 152.535. Ini dari mana? Ini dari kalau manualnya ya perkalian antara 513 dengan 20 ditambah 867 kali 55. Pokoknya yang enggak 0 tinggal dikaliin aja, ditambah-tambahin hasilnya ini. Bisa dicek. Ini adalah solusi optimalnya atau total biaya transportasi yang minimum gitu ya. Kalian boleh cek kombinasi yang lain apakah ada yang lebih minimum daripada ini. Oke ya. Dan ini memudahkan dari pihak manajemen dalam tadi mendistribusikan barang dari sumber ke tujuan, berapa banyak alokasinya. Jadi kalau kita kembali ke definisi masalah transportasi, itu adalah masalah alokasi dalam hal alokasi optimal ya dalam distribusi produk dari sumber ke tujuan, dari sumber yang punya persediaan terbatas dan tujuan yang punya permintaan tertentu dengan total biaya transportasi yang minimum. Dan kalau kita kembali ke jenis masalah yang tadi, ini adalah masalah transportasi yang seimbang, di mana total dari demand-nya sama dengan total supply-nya. Oke, itu adalah cara penyelesaian menggunakan metode simplex, di mana kita gunakan solver ya, Excel solver dalam menyelesaikan masalah transportasi ini. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang masalah transportasi yang tidak seimbang ya.
Nah, ini kita akan mempelajari masalah transportasi yang tidak seimbang dan penyelesaiannya akan diperkenalkan menggunakan metode northwest corner ya. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.